Ya, shalom. Terima kasih tim PAW yang sudah mimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini kita masuk ke bulan September. Ya, ada yang bilang September ceria. Ya, haleluya. Bersama Tuhan, kayaknya Januari, Februari sampai Desember ceria. Mantap ya. Kita akan membahas bulan ini itu temanya Alkitab. Ya, kita akan membahas khusus bulan ini Alkitab. Ya, kalau memang kurang mungkin Oktober akan dilanjutkan. Ya, tapi saya kira cukup ya Alkitab. Ini saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ya, wah ada Bapak Arisandi dengan istri. Selamat datang. Wah ya. Johan juga masih di sini ya. Wah mantap ya. Tiap minggu pulang luar biasa ya. Ya. Dan hari ini kita mau belajar dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ini akan kita bahas sampai 1 bulan terakhir ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, amin. Dan ini tema pertama minggu ini adalah Alkitab itu firman Allah. Nah, kita mau belajar dari 3 poin yang cukup panjang. Saya harap tidak terlalu panjang. Ya. Yang pertama, poin pertama adalah kita lihat dari sejarahnya dulu. Ya, sejarah Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu dari kata Arab. Ya, al dan kitab. Kitab itu buku, al itu sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ya, ada banyak masih atau yang diurapi, tapi hanya satu yang terhebat namanya al-masih. Ada banyak Quran, Quran itu bacaan. Ya, Quran itu bacaan. Ada banyak bacaan, tapi yang paling luar biasa Al-Quran, gitu ya. Jadi al ini sesuatu yang lebih, kalau bahasa Indonesia itu sang, ya. Ada banyak dewi, tapi yang tercantik buatku adalah sang dewi, kan gitu ya. Jadi sang itu sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ini dari kata Alkitab itu sendiri, dan Indonesia menyadur itu dari bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Inggris Alkitab itu namanya apa? Bible, ya. Bible ini dari kata Yunani yaitu Biblia, ya, yang berarti kitab-kitab. Ya, jadi Biblia artinya kitab-kitab, dari Biblia itu jadi Bible di Inggris, ya. Di bahasa Inggris kita bilangnya Bible. Nah, di dalam perjanjian dalam Alkitab kita tahu ada 2 perjanjian lama dan 1 perjanjian lama dan perjanjian baru, betul ya? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab pasti ada 2 bagian besar, gitu ya. Perjanjian lama bahkan ada 39 kitab, perjanjian baru ada 27, ya. Jadi lebih banyak perjanjian lama, ya. Jadi perjanjian lama itu memang banyak sekali. Nah, perjanjian lama itu apa, gitu ya? Kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian baru, gitu ya? Nah, perjanjian lama ini sebetulnya kita copy paste dari agama Yahudi. Jadi sampai hari ini agama Yahudi ya masih pakai Alkitab ini loh, tapi cuman cuman perjanjian lama saja. Jadi semuanya mereka punya. Nah, mereka menyebut kitab mereka tentu bukan Alkitab, tentu bukan Bible, tetapi mereka menyebut kitab mereka Tanakh. Tanakh ini dari Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Apa artinya? Taurat itu adalah 5 hukum Musa. 5 kitab yang ditulis, dipercaya ditulis oleh Musa, yaitu
Kejadian, Keluaran, gitu ya. 5 kitab awal itu ditulis oleh Musa, disebut sebagai Taurat. Makanya sering di Perjanjian Baru Taurat Musa, gitu ya. Hukum Musa. Berarti itu mengacu kepada 5 kitab awal. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yeremia, Yesaya, ya, Samuel. Nah, ini kitab nabi-nabi. Jadi kita menyebut nabi itu sebetulnya bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibraninya Nevi. Jadi nabi di sini ya, Nevi'im. Dan yang ketiga Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan. Contoh Mazmur, Kidung Agung, ya, Ayub, ya, itu semua termasuk tulisan-tulisan, ya. Terus Tawarikh, ya. Saya nggak tahu nih kenapa kok diterjemahkan Tawarikh gitu ya. Nah itu kan sebetulnya rangkuman ya, rangkuman ya, tapi disebutnya Tawarikh gitu ya. Tawarikh ya, dan banyak lagi kitab yang lain itu disebut sebagai Ketuvim gitu ya. Nah, tetapi yang menarik, Perjanjian Lama oke. Perjanjian Baru 27 oke. Cuman problemnya, pernah lihat Alkitabnya Katolik? Pernah? Alkitab Katolik itu beda. Bedanya bukan beda di sini Matius, di situ Bambang, bukan ya, sama. Matius, mereka juga Matius ya. Tetapi bedanya mereka punya kitab-kitab tambahan ya. Namanya adalah kitab Deuteronika atau kanon yang kedua ya. Lah itu apa ya? Kanon kedua atau Deuteronika ini adalah kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang tidak masuk di dalam kanon utama. Tapi ini masuk menjadi kanon tambahan. Lah kok bisa? Karena munculnya belakangan. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat Perjanjian Lama itu sampai Maleaki, gitu ya. Maleaki itu kurang lebih 400-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Tapi rupanya selama 400 tahun ini ada kejadian. Dan kejadian-kejadian itulah yang ditulis di dalam kitab yang kemudian menjadi kitab Deuteronika. Ya, contohnya Makabe 1-2, Yudit ya. Nah, ini kejadian-kejadian yang terjadi antara Maleaki sampai Matius ya. Ini terjadinya di situ. Nah, kenapa tidak dimasukkan di dalam Alkitab kita, sedangkan Alkitab Katolik memasukkannya? Karena pelaku utamanya adalah Martin Luther. Ya, Martin Luther, ya, pendiri atau ya yang memulai gerakan Protestan. Ya, 1517 itu Martin Luther ini protes sama gereja Katolik. Dan salah satu slogan yang dia bawa adalah Sola Scriptura. Artinya apa? Hanya kitab suci. Kalau enggak kitab suci enggak boleh. Nah, problemnya Deuteronika ini. Ya, ini problemnya ya. Kenapa? Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Lama itu Ibrani, mayoritas lah ya. Kalau mungkin, waduh, terima kasih Bu. Maaf. Ditulis di dalam bahasa Ibrani ya, sebagian Aram, dan Ibraninya pun beragam. Ada yang Ibrani kuno dan sebagainya. Itu yang lebih paham Om Stephen ya. Nah, ketika Perjanjian Lama ini ditulis di dalam bahasa Ibrani, ini kemudian diimani bahwa ini kanon utama. Nah, problemnya di antara Maleaki sampai dengan Matius tadi saya bilang, tempo 400 tahun, ada satu tokoh besar dunia, namanya Alexander the Great. Alexander Agung ini sekitar tahun 300-an sebelum Masehi. Dia memimpin satu pasukan dari Yunani sampai ke India. Bayangin, itu ada yang bilang wilayahnya sampai 17 juta kilometer persegi. Anda tahu Indonesia luasnya berapa? Hampir 2 juta.
Tapi Alexander the Great, dia bahkan bisa meluaskan wilayahnya sampai 17 juta kilometer persegi. Dari Eropa bagian barat sampai India. Ya, mungkin Ari Sandi merasa Semarang Jakarta itu jauh, ya. Tapi percayalah, daerah kekuasaan Alexander the Great jauh lebih besar, ya. Dari ujung ke ujung nggak tahu berapa bulan perjalanan. Pada waktu itu masih pakai kuda paling mentok, ya kan, tahun segitu loh ya, belum ada bis, belum apalagi pesawat gitu ya. Artinya ini satu kekuasaan yang besar. Cuman problemnya Alexander the Great itu mati di usia muda. Alexander the Great mati usia 32 tahun. Ya, siapa di sini yang usianya lebih dari 32 tahun? Wah, itu puji Tuhan, sudah lebih dapat bonus ya umur daripada Alexander the Great ya. Alexander mati dan ini menurut legenda, saya nggak tahu betul apa enggak, tapi menurut legenda Alexander Agung itu nggak punya anak. Ini problem. Belum punya anak karena masih muda 32 tahun, nggak sempat punya anak karena berperang terus meluaskan wilayahnya, sehingga ketika dia mau mati semua jenderal kumpul dan jenderal ini bertanya, who is the next leader, ya. Ini pertanyaannya, siapa nih yang bakalan jadi penggantinya Alexander? Kenapa? Ini kerajaan yang sangat-sangat besar, ya, semua orang pengen jadi raja, betul? Dan Alexander berkata bahwa yang terkuat yang akan mewarisi tahtaku. Wah, saat itu juga 4 jenderal daripada Alexander Agung berperang, memperebutkan wilayahnya Alexander Agung, ya, sehingga salah satu itu kemudian mendirikan sebuah kekaisaran namanya Kekaisaran Seleucid pada tahun 312 sebelum Masehi. Ya, 312 sebelum Masehi dia mendirikan satu kekaisaran yang cukup besar, dia dapat wilayah 3 juta kilometer persegi, bahkan lebih besar dari Indonesia. Itu padahal wilayahnya sudah dibagi-bagi loh. Itu masih aja dia dapat wilayah lebih besar dari Indonesia. Nah, 3 juta kilometer persegi. Nah, masalahnya spirit yang dibawa oleh Alexander Agung ini menular ke 4 jenderalnya. Spiritnya apa? Helenisasi. Alexander Agung ketika dia menaklukkan satu wilayah, yang dia tularkan itu adalah budaya Yunani. Bahasa harus bahasa Yunani, ya, menyembah dewa-dewa Yunani, ya. Ilmu pengetahuan juga semua Yunani, makanya nggak heran sampai sekarang imbasnya masih ada. Ya, kalau Bapak Ibu dulu masih ingat zaman SMP, SMA kita mengenal kata-kata di dalam matematika itu Yunani, ya. Alfa, beta, ya. Berapa sinar gamma, panjang gelombang, gamma itu Yunani, ya kan? Itu bahasa-bahasa yang sudah ada sejak dulu, dan kemudian karena itulah maka setiap wilayah yang dikuasai oleh Yunani dipaksa untuk berbahasa Yunani. Nah, ini yang menjadi pokok masalah. Pada tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi ada pemberontakan namanya pemberontakan Makabe. Pemberontakan Makabe ini yang ditulis di dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Bayangin, ini sudah 160 tahun setelah Israel ditaklukkan oleh Seleucid. Artinya sudah umum bahasa Yunani. Mungkin sudah sedikit yang bisa bahasa Ibrani. Kira-kira kalau mereka menulis kitab, nulisnya kitab dalam bahasa Yunani. Nah, kitab yang Makabe 1, 2 Makabe dan Yudit itu semua dalam bahasa Yunani. Nah, itulah mengapa orang Yahudi mengatakan ini kanon yang kedua. Ya, karena apa? Bahasa Yunani, yang lainnya bahasa Ibrani. Ini kuno, ini baru, ya. Maka dari itu mereka tidak mengakui sebagai kanon utama, disebut Deuteronika. Dibaca, ya. Jadi referensi, ya. Tetapi tidak dimasukkan. Nah, Kristen arus utama pada waktu itu awal, mereka mengutip apa adanya, masukin ke dalam Alkitab. Makanya
gereja Koptik, gereja Syria, ya, gereja kuno, itu mereka masih ada kitab-kitab Deuteronika. Ada. Tapi Martin Luther 1517 dia kemudian berkata, saya mau seperti orang Yahudi. Ini saya masukkan di kitab kedua. Ya, maka dari itu dikeluarkan dari Alkitab dan kita hanya punya Alkitab yang seperti sekarang. Ya, ini sejarahnya. Kenapa Alkitab kita berbeda dengan Alkitab Kristen-Kristen lama, ya, termasuk Katolik dan lebih lama lagi. Itu semua mereka punya kitab Deuteronika. Nah, pertanyaannya kemudian, berarti Alkitab kipi kok iso dimasukin, dikeluarin gitu. Kitabnya kok segampang itu dimasukin, keluarin ya. Jangan-jangan nanti selain Martin Luther ada lagi siapa, Bambang Nursena mungkin gitu. Ini Matius ora cocok dikeluarkan gitu. Enggak ya. Karena apa? Karena alasan mereka mengeluarkan tentu ada ceritanya. Dan karena itu setelah Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab Deuteronika, pengikut yang selanjutnya, penerus yang selanjutnya melakukan hal yang sama sampai hari ini, ya. Tapi kalau saya membaca kitab-kitab Deuteronika memang tidak terlalu berdampak pada konsep Mesias dan keselamatan. Ya, jadi tidak terlalu berdampak karena ini lebih ke kitab sejarah. Bagaimana pada waktu itu ada ceritanya bagaimana salah satu kaisar namanya Antiochus Epiphanes keempat itu menghancurkan bait Allah, tapi nggak dihancurkan secara total, tapi dikasih babi dan disembelih di bait Allah. Itu sebetulnya untuk menghina orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan tidak boleh makan babi. Ini babi dimasukkan ke ruang Maha Kudus, bayangin. Babi dimasukin ke ruang Maha Kudus, padahal ruang Maha Kudus itu hanya boleh imam besar sekali setahun. Ini yang dimasukin babi. Dan babi itu disembelih di ruang Maha Kudus. Wah, orang Yahudi heboh. Nah, ini yang kemudian memicu pemberontakan Makabe, ya. Nah, ketika Makabe memberontak, rupanya Makabe dan timnya ya, berhasil mengalahkan kekaisaran Seleucid. Nah, setelah mereka pergi, mereka berpikir ini bait Allah sudah najis. Najis ya, karena darah aja najis, apalagi kena darah babi, najisnya double ya. Ya, najisnya double. Maka dari itu gimana caranya supaya kita bisa kembali memurnikan bait Allah? Kemudian disebut ada sebuah upacara namanya upacara Hanukkah. Sampai hari ini di Israel mereka masih merayakan perayaan Hanukkah. Bahkan Tuhan Yesus merayakannya. Itu ada di Yohanes 10 ayat yang ke-22. Coba. Jadi setelah babi disembelih itu dijadiin kuil dewa Zeus. Ya, coba kita lihat Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan. Dalam bahasa Yunani bukan hari raya Pentabisan, tapi Hanukkah. Bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Jadi Bapak Ibu kalau ke Israel bulan Desember, pertengahan begitu, pasti sudah banyak lampu-lampu. Ada banyak lilin menghiasi. Jangan salah. Biasanya kita mengira itu, oh mereka merayakan Natal. Ora, mereka merayakan ini loh. Seperti Tuhan Yesus rayakan. Yohanes 10 ayat 22. Ya, ini ceritanya. Dan itu ada di kitab-kitab yang tadi saya bilang. Ya, tetapi karena ini sudah dikeluarkan, maka kita tidak lagi ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, terus sekali lagi pertanyaannya, kalau sejarahnya seperti itu, terus Alkitab iki piye? Alkitab itu firman Allah atau enggak? Kalau firman Allah kok iso mlebu metu gitu? Apapun alasannya, bukankah firman Allah itu kan turun dari langit? Nah, itu bukan sejarah kita. Itu sejarah saudara kita, ya. Kitab itu turun dari langit. Kalau kita enggak, makanya jangan heran ketika Lembaga Alkitab Indonesia tanggal 9 Februari 2023 barusan
ya 9 Februari kemarin itu meluncurkan terjemahan Indonesia, terjemahan baru versi 2. Oh, versi-versi ini barang itu. Ya, wah kita pun ono versi-versi ini piye gitu ya. Loh, ya karena memang bahasa itu berkembang, ya. Nah, makanya saya selalu bercanda ini kayaknya bilangan 11 sudah direvisi ya. Yang kesukaannya Mas Uung ya. Ada satu kata di situ ya mungkin sudah direvisi karena artinya sudah berbeda. Anda tahu yang kita pakai terjemahan baru yang kita pakai sekarang ini loh. Tahun berapa ini? 1974. Siapa sih yang lahir 74? Seusia itu, ya bayangin ya. Jadi sudah cukup lama, hampir 50 tahun kita pakai terjemahan baru, ya. Zaman dulu bahasa itu masih beda dengan sekarang. Ya, mungkin kalau terjemahan baru yang sekarang mungkin saya belum baca masalahnya ya. Mungkin di dalam Alkitabnya ada kata-kata jomblo, ada ya. Karena zaman dulu jomblo gak ada yang tahu, zaman sekarang semua orang tahu jomblo artinya apa ya. Tapi maksud saya bahasa itu berkembang, so nggak ada masalah mau versi 2 kayak versi 3 kayak. Tapi intinya firman Tuhan ini terus kemudian menjadi pertanyaan kenapa kok bisa dirubah begitu mudahnya, gitu ya. Nah kita harus kembali ke sini. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 tadi yang mengatakan bahwa kitab suci itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah itulah mengapa sampai hari ini pun ya masih ada perdebatan tentang Alkitab itu firman Allah atau bukan. Ya, salah satu sisi berkata Alkitab itu 100% firman Tuhan. Ada yang berkata, oh Alkitab itu 100% buatan manusia. Ada yang di tengah. Sebagian Alkitab itu ditulis oleh Tuhan, sebagian ditulis oleh manusia. Karena ini kan diilhamkan oleh Tuhan. Atau sing bener sing di gitu ya. Yang bener yang mana? Nah, ini pandangan saya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, bukan pandangan saya sebetulnya, ini pandangan Kristen secara umum ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Biasanya orang teologi, pokoknya apal ini dalam bahasa Yunani sudah keren gitu. Ogos-ogos lah ya toh. Pokoknya bisa, padahal ayat yang lain nggak bisa baca ya. Ayat 14 coba lihat. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman yang disampaikan tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di dalam konteks Kristen sebetulnya kita semua setuju firman itu jadi manusia. Yaitu firman itu jadi manusia titik. Nah terus Alkitab apa? Kan begitu pertanyaannya ya. Kalau firman itu jadi manusia, terus Alkitab itu apa? Nah Alkitab itu harus dipahami memang tidak semuanya bicara firman Allah. Kecuali ada tulisannya ya, Allah berfirman. Nah ya itu pasti firman Allah, ya itu benar toh. Nah kalau enggak ya enggak usah. Contohnya di beberapa kitab ada kitab namanya sejarah. Kisah para rasul itu sejarah ya. Kalau perjanjian lama sejarah itu misalnya raja-raja ya toh, hakim-hakim itu sejarah. Ada kitab yang berisi surat-surat. Suratnya Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Efesus. Bahkan ini suratnya Paulus kepada siapa namanya? Timotius, makanya disebut dengan surat Timotius. Ini surat yang kedua, makanya disebut 2 Timotius. Timotius nama orang, gitu ya. Ada yang nama gereja, makanya ada Efesus, ya, Roma, Korintus kita tahu. Nah, ini adalah surat-surat. Berarti surat-surat nggak bisa dipercaya dong? Bisa. Dari surat-surat ini kita bisa memahami apa konteks pada zaman itu. Contohnya ini ya,
cara Paulus mengatakan kitab suci, dikatakan bahwa kitab suci adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Ini Paulus yang ngomong. Ini pandangannya Paulus. Cuman pertanyaannya betul apa salah? Betul. Lo kok tahu betul? Contoh sederhana aja dah. Contoh, Mas Purwoko berkirim surat sama Pak Budi. Kebetulan Pak Budi di Australia misalnya, Mas Purwoko di Semarang. Pak Budi orang Indonesia, Mas Purwoko juga orang Indonesia. Kemudian dalam tulisannya Mas Purwoko begini, ingatlah nak Budi, anak didiknya ya, nak Budi, Pancasila sudah menyatukan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Tuh, saya mau tanya, berarti itu pemikirannya siapa? Mas Purwoko, ditulis untuk Pak Budi, tapi betul nggak? Ya betul, karena pada waktu Mas Purwoko menulis itu, Pancasila memang sebagai perekat bangsa Indonesia, ngerti ya? Ya, kalau enggak kan Pak Budi bingung, ngomong apa tuh gitu? Pancasila perekat apa tuh ya? Enggak, Pak Budi mengatakan amin. Kenapa? Karena Pak Budi tahu, dia orang Indonesia, dia tahu Pancasila itu yang memperkuat bangsa Indonesia, mempersatukan bangsa Indonesia. Maksudnya begitu. Jadi apa yang ditulis di 2 Timotius tentu itu pemikirannya Paulus, tetapi itu pemikiran umum pada waktu itu dan semua mengimani hal itu. Makanya Timotius pun nggak protes. Paulus juga nulis nggak ngarang bebas gitu ya. Ini bicara tentang isi Alkitab, ya, surat-surat. Juga ada pewahyuan. Ya tentu di kitab Wahyu, ya. Pewahyuan itu gampangnya begini ya. Pewahyuan itu yang tidak kita lihat langsung. Nah, kalau kita lihat langsung, itu namanya kesaksian. Makanya kalau buat saya, kesaksian itu ada di 4 kitab. Namanya kitab Injil. Injil itu isinya kesaksian. Kitab Wahyu, ya kita harus ambil dan tempatkan dia sebagai kitab Wahyu. Kesaksian kita harus tempatkan di dalam kesaksian. Apa maksudnya? Banyak orang yang kemudian paranoid. Karena melihat Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Yaitu bicara apa? Oh nanti kita tidak akan bisa belanja dan tidak ada yang bisa menjual tanpa kode dari antikris. 6 ditaruh di dahi dan ditaruh di tangan. Sampai-sampai pada waktu kita mau vaksin, masih ingat ya? Ada yang heboh apa? Wah, mau ditanam chip. Wah, heboh ya. Ya, itu nanti kalau divaksin itu sekalian ditanam chip. Yang itu chipnya kecil, lebih kecil dari beras. Nanti dimasukin ke sini. Wah, itu antikris. Yang seumuran saya pasti tahulah, sebelum tahun 2000 itu heboh masalah barcode. Ya. Barcode itu dibilang antikris. Anda tahu nggak barcode? Pernah beli ke Indomaret? Mbaknya itu kan naruh barcode. Itu ya, pernah ya? Itu barcode. Zaman dulu dibilang antikris. Hello. Zaman sekarang kita ketawa doang, tapi zaman dulu jujur heboh. Ya mulai yang gotak gato iki 6 gitu, siji telu 6 meneh iki 6. Wah, heboh ya. Terus kemudian kartu kredit. Ya, dulu itu kan bisa bayar, bisa beli barang enggak pakai uang. Cuman pakai kartu kotak gini. Langsung barangnya bisa diambil. Wah, ini mesti antikris. Sik ta. Ini itu kitab Wahyu. Ya harus memahaminya sebagai kitab Wahyu. Ya. Jangan dipahami sebagai kesaksian yang harus podoplek. Enggak. Kalau kesaksian, ya kesaksian. Makanya ketika ada satu Injil namanya Injil Barnabas. Itu pernah heboh juga, saya lupa tahun berapa. Injil Barnabas ini kemudian dikatakan bahwa ini loh, Injil Barnabas menulis bahwa Yesus Kristus itu manusia biasa, bukan Allah.
Tapi setelah dilihat oleh para teolog, mereka bilang ini buku sampah. Ini bukan kesaksian. Kenapa? Kesaksian itu harus tepat. Ya. Karena di situ salah satu yang kemudian menjadi kunci, ada banyak sih, tapi salah satu yang saya masih ingat, yaitu mereka bilang menulis begini. Kemudian Yesus naik ke Galilea. Kelihatannya sederhana ya, Yesus naik ke Galilea. Tapi kalau orang Israel baca itu, mereka tahu ini bohong. Ini bukan kesaksian, ini sampah. Kenapa? Galilea itu ada di bawah. Sama seperti Pak Budi ngomong, aku tak medoni gereja, kan gitu toh? Karena Pak Budi rumahnya di atas. Nggak mungkin, aku main munggah. Munggah itu. Ya, orang yang mengerti Medan, ya langsung tahu ini orang bohong. Ya bukan kesaksian. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa ada orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Nah di tengah jalan dia dirampok orang dan babak belur, tapi ada imam lewat tidak ditolong, orang Israel lewat nggak ditolong, tapi ada orang Samaria lewat dan ditolong. Kelihatannya sederhana, tapi ini tepat. Nah, Tuhan Yesus bilang orang ini turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lu kelihatannya sederhana ya, turun sama naik. Tapi dari situ kita tahu ini orang betul hidup di Yerusalem apa enggak? Ya, masalah turun dan naik. Nah, ini yang kemudian kita harus lebih teliti kalau kita baca yang kesaksian. Nah ini, ya. Jadi kalau kesaksian tuh yo diwoco tenan, karena ini benar-benar bicara kesaksian. Betul nggak sih? Masuk akal nggak sih? Tapi nek kitab Wahyu ya jangan Anda perlakukan seperti kesaksian. Kesaksian jangan diperlakukan seperti Wahyu, paham ya? Karena apa? Karena itu berbeda. Itu berbeda, ya. Nah, di samping itu kalau kita lihat di kitab lain ya, itu ada bicara tentang Tuhan ini ya. Contohnya ya. Yohanes 21 ayat Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1 ini Tuhan Yesaya menulis bahwa Allah itu menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya. Keluaran 15 ayat 6 berkata, tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa membela orang Israel. Zakaria 2 ayat 8, kita ini biji mata Tuhan. Terus mbok simpulke, Gusti Allah ki duwe sikil, duwe tangan, duwe mata. Ki rada sentet. Harus paham dulu, ini kitab-kitab ini bicara tentang apa? Kesaksian kah? Apakah mereka betul melihat Tuhan terus ono sikile ngono? Nah, kalau kesaksian tidak apa-apa. Tapi ini bukan kitab kesaksian. Contohnya Keluaran 15 ayat 6. Ini Musa memuji Tuhan karena dia sudah diloloskan dari kejaran bangsa Mesir. Ya, kemudian orang Mesir kena laut ya, laut Teberau yang terbelah itu ya. Sehingga Musa menyanyikan lagu pujian. Jenenge lagu. Tangan kananmu yang kuat. Ya, jenenge lagu itu. Karena ada yang pernah memperhatikan lirik-lirik lagu. Apa tenan? Bukan berarti bohong, sekali lagi bukan berarti bohong. Tetapi itu gambaran dari sastra. Itu puisi, itu mazmur. Jadi yang puisi ya tempatkan sebagai puisi, sejarah tempatkan sejarah, kesaksian tempatkan kesaksian, wahyu yo tempatkan sebagai wahyu Septiana. Ya, jangan dibolak-balik. Itulah mengapa kalau kita bicara tentang firman Tuhan, memang tidak semuanya firman Allah. Tapi nek wis kata-katanya Allah berkata, ya sudah pasti. Yesus berkata, itu sudah pasti. Karena saya imani Yesus itu Allah. Betul? Nah kalau yang lainnya itu ya jangan. Ya, ada betulnya enggak? Oh ada, betul. Nanti kita belajar untuk
minggu-minggu yang akan datang. Contohnya sangat konkret yaitu di 1 Korintus 7 ayat 10, 12, 25. 1 Korintus 7 ayat 10, coba kita buka. 1 Korintus, di Korintus, hilang ya. Alkitab saya tidak komplit ya. 1 Korintus 7 ayat 10 berkata demikian, kepada orang-orang yang telah kawin, ini tulisannya siapa sih? Paulus. Jadi Paulus menulis untuk jemaat di Korintus. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, terus Paulus revisi. Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Nah ini berarti perintahnya, ini perintah Tuhan ya, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini perintah siapa? Tuhan. Setuju ya? Ini kata-katanya Tuhan, setuju lah, jelas kok. Nah sekarang coba ayat 12. Ayat 12 kita lompat. Dikatakan demikian, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Jadi ini jelas kata-katanya siapa? Paulus. Mau lebih jelas lagi ada di ayat 25. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Jadi Paulus itu enggak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Berarti ini 26 dan seterusnya, itu pemikirannya Paulus. Buat saya ini indah. Mungkin orang lain berkata, lu berarti Alkitab ini buatan manusia, kata-katanya Paulus. Buat saya ini indah. Kenapa? Kejujuran ada di situ. Paulus ngomong, aku nggak dapat jawaban dari Tuhan. Zaman saiki kan ora ya. Pendeta ben kita sekti ya. Ya, Pak Novi curhat gitu ya, terus ya sudah Pak Novi, saya tak doa dulu, besok kita ketemu. Wah Tuhan gak ngomong apa-apa, terus tiba gak ngomong apa-apa, ngomong Pak Novi, tadi malam Tuhan bersabda. Ya. Lebih baik kayak Paulus, Tuhan tidak ngomong apa-apa sama saya ya. Aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa sama saya, jujur saya tidak dikasih apa-apa sama Tuhan. Bukan berarti dia bukan rasul, tapi memang Tuhan gak ngomong apa-apa, ya sudah. Lo kok bisa begitu? Gini loh, ketika kita minta Tuhan untuk kita dikasih kursi, Tuhan kasih apa? Pohon. Betul ya? Kalau kita minta Tuhan dikasih meja, Tuhan kasih pohon. Apa sih maksudnya? Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Ya, Tuhan sudah kasih hikmat kepada Paulus, mikiro dewe. Orang kabeh-kabeh didikte. Bangun tidur, Tuhan, aku harus pakai sepatu kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu. Masya Allah. Ya, bangun. Turun keluar dari rumah itu harus kaki kiri dulu. Baru kaki kanan. Nah ya Tuhan, urusi kaki keluar dari rumah kok dipikirin sampai Tuhan turun ke dunia ngasih tahu ngapain, paham ya? Kalau engkau butuh kursi, Tuhan kasih pohon. Selebihnya kita yang geraji, ya toh, yang melitur dan lain sebagainya. Jadi ada bagian kita. Jangan semua bangun tidur, Pak Budi, Tuhan, aku harus buka toko jam berapa? ya karena saya bergantung sama Tuhan. Nah, Tuhan gak bersabda, via nanya, ya udah lah, Tuhan gak berkata untuk buka toko. Percuma kalau saya buka toko gak akan ada berkat. Oh ya rotok sedap. Oke ya. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Tuhan merasa kita juga punya andil. Makanya Tuhan bilang apa? Kita ini rekan sekerja. Duduk jongos. Apa bedanya jongos sama rekan sekerja? Ono bagianku, ono bagianmu. Betul ya? Pak Novi ini punya rekan sekerja. Ada Ina, ada Mas Uu. Kan bisa bagi tugas. Ya. Bu piye carane iki ke bank ambil uang. Ya, tapi KTP-nya Bu Harti, suruh sono.
Ya urusono karepmu, pokoknya iki duit kudu metu wis titik, ya toh? Bener nggak Manowi? Masalah dia mau naik motor apa, berangkat jam berapa, pakai baju apa, ya terserah. Yang penting ini duit harus ada siang nanti jam 1 titik. Begitu ya? Itu namanya rekan sekerja. Anek jongos ya betul lah pertanyaannya, jenengan ini jongos apa? Rekan sekerja lah, kan begitu ya. Maka dari itu firman Tuhan ini memang nggak semuanya itu, Alkitab itu nggak semuanya bicara tentang firman Allah. Ya. Nah terus kesimpulannya piye? Ini yang ketiga nih, kesimpulannya gimana terus? Apakah kita terus nggak usah baca Alkitab? Kan bukan semuanya firman Allah. Apa kita terus, bahkan sampai sekarang ya, 5 kitab Taurat itu bahkan kejadian, terutama kejadian setengah ke depan, ya, yang setengah bagian kejadian yang di depan itu banyak yang meragukan teolog. Ya, Tuhan sudah menciptakan dunia dalam waktu 6 hari dan wah semuanya dibahas diorak-arik, ya itu urusannya nanti Om Stephen lah ya, lebih ke biblikal. Ya, masih banyak yang mengatakan itu dongeng, ya terserah lah. Kalau saya sih monggo kerso. Buat saya monggo kerso. Jenengan mau nganggap itu dongeng ya boleh, nganggap itu Musa yang diberi hikmat oleh Tuhan ya boleh, silakan. Tetapi kemudian jadi pertanyaan kesimpulannya itu piye? Saya senang sekali pagi hari ini. Sepanjang ibadah ujian selalu kita menyebut nama Yesus. Ini yang sebetulnya lupa. Banyak orang Kristen lupa. Banyak orang-orang pinter teolog itu lupa. Bahwa kita memang enggak disuruh fokus untuk Alkitab. Kita enggak disuruh fokus untuk ngapalin kejadian sampai Wahyu, enggak. Tuhan suruh kita pergi untuk apa sih? Jadilah saksiku. Itu kita sudah bahas itu 2 bulan bahkan. Jadilah saksi Tuhan. Jadi yang jadi pusat fokus kita itu Yesus, bukan Alkitab. Fokus kita kepada pribadi Yesus. Fokus kita kepada apa yang Dia lakukan. Saya boleh mengutip khotbahnya Pak Budi. Pak Budi khotbah di KPK, ya, di KP-nya Pak Tri, tempatnya Pak Tri. Pak Budi mengatakan begini, loh, sebetulnya kalau kita bicara ya, jujur-jujuran lah. Yesus ini tenanan Gusti Allah apa dudu sih? Yesus itu betulan Gusti Allah atau bukan? Jujur aja lah. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pemuka agama yang tentunya bukan agama Kristen, dan beliau bilang begini, Yos Pak Pendeta, ya kita ini kan sama-sama ndak tahu, kita ini kan sama-sama gambling. Mbuh aku sing bener, mbuh jenengan sing bener, padha-padha ora tau mati gitu. Ya, saya mendengar ucapan beliau, saya hormati, hikmatnya bagus. Ya, hikmatnya bagus. Tapi maaf, saya pernah tinggalkan Kristus. Ya. Kenapa saya balik? Karena selama ini kita fokusnya salah. Dulu fokus saya, ya masuk akal tuh tembok dikelilingi kok bisa ambruk, nggak masuk akal. Kok bisa tembok dikelilingi bengok-bengok terus ambruk, itu logikanya mana? Betul? Ya nggak? Kalau saya lihatnya itu, saya bilang nggak masuk akal. Masuk akal. Bukti sejarahnya juga nggak ada. Nggak masuk akal. Tapi kenapa saya ikut Yesus?
Karena dia baik. Ustaz. Kalau Anda tanya ke saya, jawaban saya itu. Pak Budi kasih perumpamaan Salomo. Dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ada yang tahu cerita Salomo ya? Saya kira semuanya tahu lah. Apa itu? Ada 2 perempuan sundal datang. Bawa bayi 2. Satu bayinya mati, satu bayinya hidup. Eker-ekeran iki bayiku, kan gitu toh? Oh enggak, ini bayi saya yang mati bayimu, enggak ini bayi saya yang mati bayimu. Geger, dibawalah ke Raja Salomo. Oh yang sekolah minggu enggak pernah absen pasti tahu. Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Wes timbang geger, ambil pedang. Potong jadi 2 itu bayi yang hidup. Oh, yang mati kan sudah selesai. Yang hidup itu potongan jadi 2, separuh buat si A, separuh buat si B. Selesai. Langsung Al-Gujunya ambil pedang. Sering! Sudah hampir mau ditebas. Seorang ibu berkata, oh Tuan Raja jangan potong. Sudah biarkan bayi itu buat si B. Karena namanya memang tidak ada di Alkitab. Ya, buat si B biarin, tidak apa-apa. Saya rela daripada bayinya ikut mati. Oh dibagi 2 itu kan yang mati toh. Ya. Sudah biarkan buat si B, sudah, tidak usah. Lalu Raja bilang stop, tidak usah dibelah, tidak usah dibagi 2. Si A adalah ibu aslinya. Logikanya, karena dia ibu aslinya, dia tidak tega anaknya mati. Tapi coba kita berpikir sedikit di luar konteks. Ada nggak ibu yang ingin anaknya mati? Ada loh. Ada. Barusan lahir, anaknya dibuang. Ada? Ada. Ngomong nggak ada siapa ya? Ada. Ya, apalagi di ayat 16 jelas firman Tuhan bilang 2 perempuan sundal. Ini bukan perempuan baik-baik loh. Perempuan sundal tahu ya? Ini bukan perempuan baik-baik loh. Bukan. Mungkin dua-duanya itu tidak punya suami juga gitu loh. Ya. Jangan dipikir ini Bunda Maria ya, bukan ya ini. Bukan hamil orang kudus, bukan ya. Paham lah maksud saya ya. Jadi ini 2 wanita ini bukan wanita baik-baik. Ya. Misalnya. Ternyata Salomo salah. Ternyata ibu aslinya itu si B. Karena memang si ibu asli memang ya mati pun nggak apa-apa lah. So gawe meneh gitu. Malah orang kakean beban kan gitu ya. Mungkin loh ini kita bicara sedikit liar lah. Misalnya si B ini itu ibu aslinya. Si A ini ada seorang perempuan yang merasa iba dengan si bayi ini. Pertanyaan saya, apakah Salomo logikanya salah? Apakah Salomo hikmatnya salah? Saya bilang tidak. Lebih baik anak ini diasuh oleh ibu yang memperhatikan dia daripada ibu aslinya tapi ingin membunuh dia. Di Genji 2 minggu yang lalu saya bilang, lu bayangin kalau kamu dibesarkan dengan penuh cinta di rumah, orang tua memeliharamu dengan baik, orang tua memeliharamu dengan penuh kasih, tapi setelah usia 20 tahun papa mamamu bilang, nak, kamu itu bukan anakku yang asli. Nah, terus papa mamamu yang asli membuang kamu karena papa mama gak tega, papa mama rawat kamu sampai gede. Saya mau tanya, aku ki anak sapa? Pak Joko. Bu Joko, Pak Joko sama Bu Siti Subiarti. Apakah saya anaknya Pak Joko dan Bu Siti Subiarti? Saya bilang, itu iman. Loh, aku ngerti rak nih pas aku dibuat seperti apa. Gak tahu toh. Pernah saya tes DNA? Gak pernah juga. Tes DNA bener gak sih? Pak Joko sama Bu Siti Subiarti ini bapak ibumu kan? Belum pernah ya? Ari Sandi pernah ngecek?
Enggak orang ya. Berarti kan kamu itu kan punya iman. Imanmu, iki bapakmu, iki ibumu, imanmu begitu toh. Tapi itu bukan kenyataan toh. Loh, kenyataan itu kan harus ada bukti. Ilmu pengetahuan harus ada bukti. Ya, itu iman. Saya pun punya iman, saya anaknya Pak Joko dan Bu Siti Subiarti. Itu iman saya. Tapi tenan apa ora? Jempo. Loh, sapa ngerti aku ditemu ning dalan itu sapa ngerti gitu. Betul enggak? Ya. Coba kalau itu terjadi pada Bapak Ibu. Cinta misalnya, tiba-tiba Pak Darto ngomong, "Cinta, bagi tak temu sampah itu, dirubung semut, gitu. Bapak Ibu mesake, terus akhirnya Bapak Ibu rawat. Dan suatu hari ternyata Sinta ketemu sama Bapak Ibunya yang asli, ya, yang tidak mempedulikan dia, yang membuang dia di tong sampah. Kalau Sinta besok punya uang untuk naikin haji Bapak Ibu mana yang kamu naikkan haji? Yang membesarkanmu dari kecil atau yang membuangmu 20 tahun yang lalu? Yang mana? Paham ya maksud saya? Saya nggak peduli mau Yesus tuh omongan orang kayak apa. Terserah. Tapi dia baik. Amin. Dia baik. Dan buat saya itu cukup. Kalaupun Yesus Kristus bukan pencipta alam semesta, terus ngopo? Daripada aku menyembah Allah yang nggak sayang sama saya, buat apa? Betul nggak? Oke, dia Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia nggak sayang sama saya. You mau apa? Hah? Kalau buat saya, Yesus Kristus itu baik buat saya. Ini buktinya. Ngerti nggak? Jadi kalau kita berdebat masalah Yesus tuh Allah atau bukan, ada yang bilang ini itu bukan jurus, sudahlah. Itu urusannya Om Steven di STT lah. Saya nggak ikut-ikutan. Saya terlalu bodoh untuk mengerti itu. Yang saya tahu, Yesus Kristus baik buat saya. Dan saya yakin Yesus Kristus juga baik untuk Anda. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala. Dan sebelum kita menikmati tubuh Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita bawa anggur di tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala, untuk menghormati ini adalah lambang dari darah Tuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan ini. Kemudian ia mengambil cawan serta berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu sebagai meterai untuk perjanjian baru yang sudah kusiapkan untuk engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama, minum bersama-sama hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Dengan hormat dia akan pokok bisa pimpin dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang diberkati firman Tuhan, angkat tangannya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Sebenarnya kita akan menyimak beberapa informasi yang patut kita ketahui. Untuk ibadah kedua nanti sore, pukul 17 diadakan di tempat ini untuk pelayan-pelayan yang melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa simak di warta gereja yang sudah kita terima di grup ataupun yang secara lembaran. Kita akan menyimak
pelayanan sepekan. Hari ini pukul 10 Tunas Remaja akan beribadah. Pujian akan dilayani oleh Saudari Mega. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Lauda. Dan pukul 15 nanti sore Genje akan mengadakan ibadah. Pujian akan dilayani oleh Saudari Neti dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tunggoro. Persekutuan doa malam hari Selasa pukul 18.30 di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Wiji Lestari. Dan hari Jumat pukul 18.30 kedua KPK akan mengadakan ibadah, dan ibadah KPK Sukacita dan KPK Kasih digabung dengan lokasi bertempat di Bapak Lukas Purwanto. Pujian akan dilayani oleh Bapak Tunggoro dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel. Hari Sabtu pukul 15, Joy Kids Kingdom akan mengadakan ibadah untuk kelompok umur 3-8 tahun. Pujian akan dilayani oleh Ibu Lydia dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Ning. Sedangkan kelompok umur 9-11 tahun, pujian akan dilayani oleh Ibu Wiji Lestari dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Kristiana SW. Untuk ibadah raya minggu depan, ibadah 1 dan 2, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa menyimak pelayan-pelayan yang bertugas. Silahkan bisa disimak di warta jemaat masing-masing. Laporan keuangan untuk kas pembangunan tahap 3 saldo per 2 September sebesar Rp28.398.375 dan persepuluhan minggu 27 Agustus 2023 total akhir Rp8.660.598. Warta khusus masih dibuka penerimaan pendaftaran murid baru untuk PAUD Alpha tahun ajaran 2003-2024 dengan persyaratan yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa simak di warta. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki putra ataupun putri yang ingin mendaftarkan diri bisa langsung menghubungi Ibu Ina Nuraini dengan kontak yang sudah ada di warta jemaat masing-masing. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pak Budi untuk pengumumannya. Cuman saya mau tambahkan ya untuk pengumuman ya karena kemarin sudah rapat panitia. Saya umumin di sini boleh ya Bu Ketua ya? Apa minggu depan aja? Bu Ketuanya mana? Gak pakai kacamata saya. Oh, saya umumin sekarang aja ya, enggak apa ya, Pak Suproko ya. Jadi kita akan mengadakan satu acara besar ya tanggal 29 Oktober. Yaitu apa? Ulang tahun gereja 32 tahun ya. Dari 32 tahun GIA Condrokusumo ya yang akan kita rayakan tanggal 29 Oktober. Nah, yang saya mau sampaikan adalah salah satu keputusan panitia yang sudah kita rapatkan adalah kita mau memberi kesempatan untuk Bapak Ibu semua. Saya mau tanya, ada di sini yang pernah diundang ulang tahun? Pernah diundang ulang tahun ya? Apa yang Anda bawa ketika datang ke tempat temanmu yang ulang tahun? Kado, mantap ya. Jadi kalau kita tahu bahwa gereja kita akan ulang tahun yang ke-32, silahkan bawa kado. Bukan buat saya, jangan dipikir wah
kayaknya Om Yoyo ini kemejanya ukuran double XL. Ya, itu kan buat saya, bukan buat gereja. Jangan, itu nanti pas saya ulang tahun aja, Maret ya, ingat-ingat ya. Tapi kalau ini kan gereja ya, jadi silakan dipikirkan apa yang kira-kira Anda mau berikan untuk gereja. Saya nggak mau spill dulu terlalu banyak, silakan Anda yang memikirkan apa sih yang gereja ini perlukan gitu ya. Yang kira-kira Bapak Ibu bisa bawa, jangan sekarang, jangan minggu depan, ya pas harinya ini. Jadi 29 Oktober itu Anda bawa kado buat gereja. Sekali lagi buat gereja ya, jangan buat saya ya. Jadi jangan nanya nanti sepatunya Om Yoyo ukuran berapa, itu bulan Maret dinilai. Boleh tapi Maret bro ya. Kalau Oktober besok itu buat gereja. Ya silakan apa yang Bapak Ibu Tuhan taruh di hati, apa yang harus saya bawa untuk gereja. Kenapa saya sampaikan sekarang? Supaya Bapak Ibu masih ada spare waktu 2 bulan ya. Kira-kira apa sih yang saya mau berikan buat gereja yang saya sudah 15 tahun di sini, saya udah 30 tahun di sini ya kan. Nah, saya ini 30 tahun, 31 ya. 31 tahun saya di sini ya. Jadi silakan pikirkan dan bawalah ke rumah Tuhan pada tanggal 29 Oktober ya. Saya kira itu tambahannya. Ada lagi mungkin dari Bu Ketua ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan syukur sekali lagi kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat-berkat.